بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan Islam yang menjamin pada setiap mukmin, Islam yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran tentang Islam ini hanya satu dan tidak ada yang lainnya. Maka Allah pun menyebutkan al-falah, kemenangan, hanya untuk satu golongan saja. Firman Allah dalam Mujadilah ayat terakhir 22, Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, dan ketahuilah sungguh golongan Allah itu orang-orang yang muflihun. Muflihun, falah, adalah ketika seorang hamba meraih segala kebaikan yang dia inginkan, dunia maupun akhirat. Falah pula berarti keselamatan seorang hamba dari segala kejelekan yang dia benci dan tidak dia senangi, dari kejelekan-kejelekan dunia maupun akhirat. Semua itu falah, muflihun mereka. Dipastikan oleh Allah yang mendapatkan muflihun ini hizbullah, golongan Allah, dan itu satu hizb, satu golongan, bentuknya mufrad, single. Hanya satu ada golongan yang muflih, mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan dunia akhiratnya. Sebagaimana Allah telah tetapkan pula al-ghalabah, kemenangan bagi mereka, bagi satu kelompok ini. Dalam Al-Maidah 56 firman Allah, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, berloyalitas, cinta, membela pada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sungguh golongan Allah yang satu, mereka itu yang mendapatkan ghalabah, diberi kemenangan oleh Allah di atas yang lainnya. Juga Allah sebutkan satu golongan hizbullah, karena ahzab banyak, golongan itu banyak, namun yang Allah nisbatkan pada dirinya hanya satu. Dan Allah jamin untuk mereka kemenangan dan falah
cuma satu, Hizbullah. Dan penisbatan kepada Allah, tasyrif, ta'zim, kemuliaan tersendiri bagi mereka, kehormatan yang luar biasa dinisbatkan pada diri Allah yang maha mulia, Hizbullah, golongan Allah. Maka kalau kita mengamati ayat-ayat Quranul Karim, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu saja yang dipuji, yang dijanjikan kebaikan untuk mereka, selalu hanya satu kelompok. Yang dijanjikan keselamatan bagi mereka hanya satu golongan, tidak lebih. Sebaliknya, Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang perselisihan, tentang perpecahan dan banyaknya sekte, banyaknya kelompok, selalu tersebutkan dalam konteks celaan, dicela, dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri, benci dan musuh kepada mereka yang berpecah belah. Dalam Al-An'am 159 Allah sebutkan, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, kamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan dari golongan mereka, berlepas diri. Allah sebutkan bahwa Rasulnya berlepas diri dari mereka yang bercerai-berai dalam agamanya, berpecah belah. Urusan mereka kepada Allah, dan akan Allah kabarkan pada mereka tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Dalam Asy-Syura ayat 13 juga Allah sebutkan, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaihi wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Allah syariatkan untuk kalian dari agama ini syariat agama yang juga Allah wasiatkan kepada Nuh alaihi salam dan juga yang kami wahyukan kepadamu Rasulullah, yang kami wasiatkan pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam, yaitu an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ayat pengabaran dari Allah bahwa Allah syariatkan kepada kita kaum muslimin umat Rasul
sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula wasiat yang Allah berikan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka berlima ulul azmi minar rusul alaihimussalam, para rasul yang mulia, dan Allah ambil janji dari mereka dalam Al-Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Ketika kami mengambil janji para nabi, juga darimu Rasulullah SAW, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, 5 para mursalin yang menjadi ulul azmi minar rusul. Pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dengan lafaz wahyu. Kalau diperhatikan ayat, walladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Sementara kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa Allah sebutkan dengan lafaz wasiat. Ma wassa bihi Nuhan ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kepada segenap para rasul Allah sebutkan dengan kalimat kami wasiatkan pada mereka. Pada diri Rasulullah SAW terkhusus beliau Allah sebutkan yang kami wahyukan, dibedakan oleh Allah. An aqimuddin, agar kalian semua menegakkan agama Allah. Inilah penafsiran wasiat Allah yang Allah wasiatkan tadi kepada para ulul azmi minar rusul. Aqimuddin, tegakkan agama Allah. Aqimuddin, dengan demikian makna ayat, bagi kalian dari agama kalian ini adalah yang Allah wasiatkan kepada para rasulnya, bahkan kepada para ulul azmi minar rusul. Sehingga wasiat ini wasiat yang begitu besar. Ajaran ini menjadi ajaran yang begitu agung, karena disampaikan wasiat kepada para mursalin. An aqimuddin wala tatafarraqu fi, tegakkan agama, jangan kalian berpecah belah. Maka yang disyariatkan untuk kita, karena lafaz ayat di awal syara'a lakum, Allah syariatkan al-masyru', dengan ini maka yang disyariatkan kepada kita adalah yang diwasiatkan oleh Allah kepada para rasulnya. Yang disyariatkan kepada kita adalah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada segenap kaum mukminin perintah untuk menegakkan agamanya dan melarang mereka sekaligus untuk berpecah belah di dalam agamanya. Kalau ini perintah Allah kepada awwalin wal akhirin, pada umat-umat terdahulu,
umat para nabi, para rasul, juga pada generasi umat yang belakangan ini. Maka seluruh yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, seluruh yang Allah wasiatkan kepada para rasulnya ada dua makna. Yang pertama, yang Allah wahyukan kepada Rasul masuk di dalamnya syariat Allah, yang memang itu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan itu untuk kita tentunya, umat Rasulullah SAW. Maka seluruh yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seluruh yang diajarkan oleh beliau, baik itu perkara-perkara pokok maupun perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang, itu syariat bagi kita semua. Semua itu syariat bagi kita, termasuk dari agama yang Allah wasiatkan kepada para rasulnya. Ayat terkandung di dalamnya bahwa berarti ada kesamaan antara umat ini, umat Rasul, syariat kita ini dengan para mursalin yang telah Allah utus tadi, terutama Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu Islam dan iman secara umum, ibadah kepada Allah semata, tauhid, dan meninggalkan segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Kalau ini menjadi perintah dan wasiat Allah, menjadi syariat bagi kita, Allah pun telah sebutkan dalam Bayyinah ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah ahli kitab itu berpecah belah dalam agamanya kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, setelah datangnya hujjah kepada mereka, padahal telah dijelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jaga, apa yang seharusnya mereka hindari, tetapi mereka melanggarnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Bayyinah ini bahwa yang menyebabkan perpecahan mereka itu adalah bagyu. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Baghyan inilah yang mengakibatkan mereka berselisih, bercerai-berai dalam agama Allah. Al-baghyu adalah mujawazatul had. Kata Syekhul Islam rahimahullah, baghyu itu ketika seorang hamba melampaui batas. Baghyan adalah ketika seorang hamba melampaui batasan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, al-baghyu al-kibr
wal hasad, kesombongan, menolak kebenaran, menghinakan orang, dan iri dengki hasad kepada yang lain. Dan itu melampaui batas karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bagyan bainahum, melampaui batas itu bisa berbentuk dua macam. Yang pertama, tazyid lil haq, ketika mereka menyanyiakan al-haq, atau sifatnya bagian itu melampaui batas itu tidak ta'addin lil haq, melampaui, melanggar batasan yang telah diberi oleh Allah. Dia lampaui, melebihi. Ini atau itu, semua itu bagian. Terkadang mereka sia-siakan kebenaran, terkadang mereka terlalu semangat sehingga melebihi dari batasan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Lebih jelas, bagian itu kalau itu menyanyiakan al-haq, bisa bentuknya meninggalkan perintah dan yang wajib. Bentuknya meninggalkan perintah atau meninggalkan yang diwajibkan oleh syariat, atau melampaui batas bentuknya adalah melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan itu kita mengetahui penyebab perpecahan, penyebab perselisihan dan percerai-berainya umat dimanapun dan kapanpun umat itu berada adalah bagian ini. Ketika mereka menyanyiakan kebenaran yang diperintah oleh Allah, yang diajarkan Rasul-Nya, mereka sia-siakan, mereka buang, mereka tidak amalkan. Yang dilarang oleh Al-Quran dan Allah, dilarang oleh Rasul mereka, mereka malah melanggarnya. Mereka lakukan yang haram yang dilarang oleh Allah ataupun Rasul. Oleh sebab itu mereka tercerai-berai, berpecah belah menjadi sekian kelompok, sekian golongan yang tadi dicela oleh Allah di dalam ayat-ayat Quran. Oleh sebab itu tentang ahli kitab Yahudi maupun Nasara yang mereka selalu saja berpecah belah, Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Maidah 14. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukkiru bi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dari orang-orang yang berkata kami ini Nasara, kami ambil perjanjian mereka, namun mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan bagian yang mereka telah diingatkan. Yang perintah mereka diingatkan untuk mereka lakukan, mereka tinggalkan. Yang larangan diingatkan pada mereka untuk mereka tinggalkan, malah mereka lakukan. Karena itu aghrayna bainahumul adawah,
kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka. Cerai-berai mereka dalam agamanya menjadi sekian kelompok dan sekian sekte yang ma'ruf. Dan itu sampai yaumul qiyamah. Waliyahudillah. Apa sebabnya mereka saling benci, saling bermusuhan, dan itu tabiat perpecahan yang berpecah belah dalam agama, berkelompok-kelompok. Selalu itu sifatnya saling bermusuhan, saling benci. Akibat nasu hazzan mimma dzukkiru bihi, mereka tinggalkan bagian yang mereka telah diingatkan, yang seharusnya mereka taati, mereka tunduk padanya, mereka malah meninggalkan. Nasara. Seperti ayat tadi, bagian inilah bagian nasu hazzan mimma dzukkiru bihi, semakna dengan bagian bainahum. Rasul mereka telah ajarkan kepada mereka, diberi batasan-batasan, perintah-perintah Allah, tapi mereka tidak menggubris. Mereka tinggalkan itu perintah. Ajaran Rasul mereka abaikan. Larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul mereka justru mereka langgar. Terjadilah perpecahan, permusuhan, kebencian di antara mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkara ini bagian bainahum mengakibatkan setiap kelompok baghat alal ukhra akan berbuat zalim, akan berbuat jahat kepada yang lain, sehingga tidak mengetahui dan tidak mau tahu al-haq yang ada pada mereka. Tidak dijaga hak itu, tidak mereka tunaikan. Bahkan diri mereka, kelompok-kelompok ini masing-masingnya tidak mau menahan diri untuk berbuat sesuatu yang memadaratkan yang lain. Bagian bainahum. Dari ayat-ayat semacam inilah Allah selalu dan sering dalam ayat-ayat Quran melarang perpecahan, karena akan mendatangkan kebencian dan permusuhan. Akan ada kezaliman dari yang satu kepada yang lain, perabaikan hukuk sekian banyak hak. Allah sebutkan dalam Ali Imran 105, wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya. Janganlah kalian berselisih seperti mereka berselisih, padahal telah datang kepada mereka bayyinah, penjelasan dari Allah. Dilarang oleh Allah, diingatkan umat ini rahmat Allah kepada mereka. Juga dalam Al-An'am 159, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an
lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka berkelompok-kelompok, engkau sama sekali bukan dari bagian mereka. Rasul berlepas diri dari mereka yang berpecah belah. Cukup itu menunjukkan dosa dan kemaksiatan yang sangat besar. Seperti para ulama sebutkan, ketika suatu perbuatan diancam atau disebutkan bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Rasulullah berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Itu menunjukkan perbuatan yang sangat durhaka dan kemaksiatan yang sangat buruk, sangat besar di sisi Allah. Bukan sepele, bukan kemaksiatan kecil. Hingga Rasul pun disebutkan berlepas diri dari mereka. Alaihi salatu wassalam. Juga dalam Ar-Rum 32 Allah sebutkan, wala takunu minal musyrikin. Atau di awal ayat Allah sebutkan, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Berinabah mereka kepada Allah, selalu kembali kepada Allah dalam segala urusannya, dalam segala hajatnya. Mereka tidak bisa lepas sekejap mata pun dari Allah. Wattaqu, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, dan jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Setelah Allah perintahkan mereka beribadah hanya kepadanya, Allah ingatkan jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang musyrik pada Allah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu mereka yang berkelompok-kelompok memecah belah agamanya, dan mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Menunjukkan perpecahan itu sifat musyrikin, menjadi ciri khas orang-orang yang musyrik kepada Allah. Karena begitu Allah sebutkan jangan kalian menjadi seperti musyrikin, sifat mereka yang paling kental, paling lengket kepada mereka, Allah sebutkan yang mereka memecah belah agamanya. Mereka berkelompok-kelompok, masing-masing punya konsep, punya metode, punya manhaj sendiri-sendiri dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam agamanya, dan masing-masing bangga dengan apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu, ajakan kepada tauhid, dakwah kepada akidah, pemurnian tauhid bagi musyrikin besar. Bagi musyrikin sesuatu yang luar biasa, menyalahi mereka, karena mereka berpecah belah, masing-masing punya cara sendiri di dalam beribadah, punya metode sendiri di dalam beragama, punya sesembahan sendiri-sendiri. Punya sesembahan dan cara menyembah yang berbeda dengan yang lain.
Makanya ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, ibadah dengan satu ajaran, ibadah dan bertauhid dengan satu tuntunan, Allah sebutkan tentang mereka ini dalam Asy-Syura 13, kahura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, menjadi sangat besar bagi musyrikin dakwah yang kau sampaikan pada mereka. Mereka sangat menolak dan sangat mengingkari. Bagaimana kita harus tinggalkan berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan kita ini semua, disuruh hanya beribadah kepada sesembahan yang satu, dan mengingkari, mengkufuri seluruh yang diibadahi selain Allah. Bagi mereka berat dan perkara besar itu. Mereka paham apa yang dituntut dari mereka. Mereka mengerti konsekuensi dari kalau mereka bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Mu'minun juga Allah kembali tegaskan, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Urusan mereka centang renang, cerai-berai sudah berserakan, tidak pernah mereka bisa bersatu. Tidak pernah mereka bisa saling mencintai, saling bersaudara, saling memberikan loyalitas, saling membela. Nggak akan pernah. Taqatta'u amrahum bainahum zubura. Dan setiap kelompok dari mereka bangga dengan apa yang ada padanya. Sifat musyrikin, orang yang tidak bertakwa dan tidak bertauhid kepada Allah. Dari ayat-ayat ini semua, kata Syekhul Islam rahimahullah, maka jelas tampak bagi kita bahwa persatuan umat, kesatuan kaum muslimin, dan itu tentunya dambaan setiap muslim, umatnya bisa bersatu, bersaudara, saling membela, saling melindungi, saling menjaga, saling cinta, kasih sayang. Untuk ke arah sana, sebab utamanya adalah jam'uddin, menyatukan agama, agama Islam maksudnya. Artinya menyatukan agama, mengamalkan keseluruhan Islam ini. Segala yang menjadi perintah Allah, ajaran Rasul-Nya diamalkan. Yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul-Nya harus ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Menggabungkan dan menyatukan seluruh ajaran Islam ini, agama ini. Dengannya mereka akan mendapatkan jam'ul kalimah, akan menyatu, akan solid umat ini, akan mendapatkan ulfah bainahum, cinta dan kasih sayang, saudara, menjalankan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah semata, bertauhid hanya kepadanya, dan meninggalkan segala sekutu dan tandingan bagi Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak,
ibadah kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan, itu yang akan mempersatukan kaum muslimin, itu yang akan mempersaudarakan mereka menjadi saling mencintai, solidaritas terlaksana di antara mereka. Karena kita tahu dari ayat-ayat tadi, ketika Allah cela, ketika Allah larang dari perpecahan, selalu yang Allah sebut karena mereka berpecah belah dalam agamanya, mereka saling berselisih, mereka bagian bainahum, mereka nasu habban mimma dhukiru bih, mereka melampaui batas, mereka sia-siakan kebenaran, mereka tinggalkan bagian yang telah diingatkan kepada mereka. Terjadilah permusuhan, kebencian, perpecahan di antara mereka. Oleh sebab itu, seperti para ulama dakwah sebutkan, Ra'imah Sunnah, setiap seruan, setiap dakwah yang jauh dari akidah dan seruan kepada tauhid, tidak ada pembenahan dan pemurnian tauhid padanya, bahkan tidak menggubris dan tidak ada kepedulian kepada tauhid, tidak membenahi tauhid umatnya, tidak membenahi akidah mereka, pasti gerakan itu gerakan yang batil. Setiap aktivitas yang mereka lakukan ketika itu hampa dari tauhid, dari ibadah kepada Allah, dari pengamalan agama ini, ketaatan kepada Quran, ketaatan kepada Sunnah secara menyeluruh, meninggalkan syirik, larangan Allah, larangan Rasul, hampa dari semua ini, pastilah aktivitas itu aktivitas batil dan sia-sia. Di dalamnya ada musyrikin, di dalamnya ada kufar, bahkan dibiarkan. Di dalamnya ada pelaku-pelaku kemaksiatan, ada pelaku bid'ah yang menyalahi tuntunan Rasul SAW. Dirangkul mereka semua ini, diajak bersatu, justru yang ada perpecahan, justru memperkeruh permasalahan, semakin tajam kebencian dan permusuhan di antara mereka. Dan itu yang banyak terjadi. Kamu boleh tengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dari seluruh kelompok dan gerakan-gerakan yang ada, mana kepedulian mereka kepada tauhid, mana kepedulian mereka kepada ibadatullah wahdah la syarikalah, perang dan memusuhi syirik yang tampak maupun yang tersembunyi, tidak ada bagi mereka. Justru sebaliknya yang ada, mereka memerangi para penyeru-penyeru tauhid yang memurnikan akidah umatnya, dimusuhi habis-habisan oleh mereka dengan kata-kata, dengan celahan, atau kadang dengan jabatannya, kekuasaannya, kadang dengan hartanya, kadang dengan fisiknya, dengan kekuatannya. Waliyahudillah. Batil semua itu, dan sia-sia bagi orang yang tidak akan sesekali, tidak akan mendatangkan maslahat, tidak akan mereka mendapatkan falah, muflihun tidak akan mereka raih, tidak akan mereka mendapatkan ghalabah, kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan dapati semua itu sementara mereka banyak kemusyrikan di tengah-tengah mereka, banyak kebid'ahan, banyak kesesatan batil, yang perintah yang hak justru mereka tinggal,
mereka buang, justru mereka tentang dan mereka perangi. Yang semacam ini bagaimana akan dibela oleh Allah? Yang semacam ini bagaimana akan bisa bersatu, apalagi diharapkan menyatukan umatnya? Mustahil. Padahal tadi pelaksanaan agama secara utuh, modal utama persatuan, itu yang menyatukan umat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang makna ini yang tadi telah tersebutkan dalam ayat-ayat Quran, agar umat ini lebih sadar, lebih mengerti bahwa yang diminta dari mereka cuma satu, dan yang menyatukan mereka hanya satu, hanya dengan satu cara, hanya dengan satu jalan, tidak akan ada yang lainnya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, qala, kata beliau, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala, ketahui Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami, para sahabat, kemudian beliau sampaikan, ala inna man qablakum, sungguh umat sebelum kalian, min ahlil kitab, iftaraku ala sintain wa sab'ina millah, sebelum kalian dari ahlil kitab, mereka itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sabruna finnar, 72 darinya di neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah, dan hanya satu yang di surga, dan mereka itu al-jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Darimi, dan yang lain-lainnya. Hadis ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Amin As-Sun'ani rahimahullah, penyebutan bilangan di dalam hadis Muawiyah tadi bukan itu yang dipentingkan di dalam hadis 73, 72, banyak kelompok-kelompok yang sesat. Bukan sekedar penyebutan bilangan yang dipentingkan, tetapi yang lebih penting adalah penjelasan di dalam hadis ini bahwa cara dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran, yang semakin membuat orang jauh dari Allah, dari Shiratal Mustaqim,
cara dan ajaran itu banyak. Banyak sekali bentuk dan ragamnya, warna-warni. Dan sementara jalan kebenaran itu, cara untuk itu hanya satu. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebutkan dalam tafsirnya, hal itu karena memang yang mengantarkan orang untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada ridha Allah, hanya satu. Dan itu adalah yang diutus dengannya Rasulullah, diturunkan karenanya kitabullah Al-Quranul Karim. Maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa sampai ke jannah, sampai ke surga, kecuali dengan melewati satu jalan ini. Sehingga kalau saja orang mencoba-coba jalan yang lain, cara-cara yang lain untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada surga, pasti semua jalan itu tertutup, buntu. Tidak akan bisa sampai mereka ke tujuan yang diinginkan. Mentok. Demikian karena yang Allah buka dan menyampaikan mereka kepada Allah hanya tidak ada yang kedua. Makanya adanya perselisihan, adanya perpecahan tidak akan pernah diridhoi oleh Allah, tidak akan pernah dibenarkan dalam syariat ini. Justru sebaliknya, seperti ayat tadi yang Allah syariatkan persatuan. Bagaimana umat ini bersatu padu, apa yang menyatukan mereka? An aqimuddin, tegakkanlah agama Allah semuanya, amalkan. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian menyia-nyiakan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, jangan kalian melanggar yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, jangan kalian melakukan baghi, kezaliman dan melampaui batas, menjadi batas-batas orang lain, jangan dilanggar. Tidak akan pernah diridhai oleh Allah. Makanya kemudian seruan mereka kadang kita sering mendengar di luar sana yang digambarkan sama persatuan umat, tetapi mereka jauh dari iman, dari tauhid, dari akidah. Tidak ada bahkan ulama-ulama tauhid, ulama akidah pada mereka. Tidak akan mereka bisa menyatukan umatnya. Tidak akan bisa mereka menanamkan cinta, kasih sayang, solidaritas,
umatnya, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Ibadatullah, hanya tauhid ini yang bisa menyatukan umat. Ibadatullah, dengan ibadah kepada Allah ini, makanya kedekatan kepada tauhid, kesibukan dengan tauhid mutlak dibutuhkan umat ini. Karena itu modal mereka terbesar, tauhidullah. Sementara yang lain, kamu bisa melihat betapa jauhnya dari tauhid, dari akidah. Kalaupun mereka bicara tauhid, yang mereka bicarakan seputar rububiyah, penciptaan Allah, kekuasaannya, atau yang mereka sebut hakimiyah, itu masuk dalam rububiyah, bahwa pemerintahan, kepemimpinan, khilafah harus ditegakkan. Padahal inti dari tauhid adalah uluhiyah, tauhidul ibadah. Tidak ada yang mereka berani menyentuhnya. Kalaupun yang paling mending dari mereka, kalaupun bicara, ya Allah, mururul kiram, sekedar lewat begitu saja. Tidak ada penjabaran, tidak ada penjelasan lebih erat, penjelasan lebih terperinci, lebih detail, tidak ada di mereka. Bagi mereka itu terlalu kolot, terlalu terbelakang. Kamu bisa lihat panjang lebar dia bicara sama intinya rububiyah. Makanya seperti para ulama sebutkan, Syekh Shalih Al-Syekh berbicara menyalahi manhaj para nabi, menyalahi manhaj para ulama salafus saleh. Ketika orang itu berbicara tauhid rububiyah panjang, lebar, lama, bertele-tele ke sana kemari, semuanya tentang rububiyah. Ya Allah, kalau dia bicara uluhiyah di ujungnya saja, makanya lewat satu dua kata-kata. Bukan itu manhaj para nabi, para ulama salaf. Rububiyah ada tentunya, dalam ayat-ayat pun disebutkan. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Kalau kalian tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Tetapi yang lebih penting adalah ilzam, konsekuensi. Jika rububiyah ini kalian yakini, maka sembah dan ibadahlah hanya kepada Allah, tinggalkan segala kemusyrikan kalian. Mana yang menjelaskan yang semacam ini dari mereka tentang uluhiyah? Al-Mahaq di sini persimpangan jalan, dan di sini titik perbedaan para rasul, para nabi dan kaumnya yang menentang. Makanya seperti yang para ulama sebutkan, sebagaimana manusia mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, dalam perbuatan Allah, mereka pula dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam perbuatan mereka. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah artinya mereka yakini hanya Allah yang bisa melakukan itu, tiada sekutu baginya. Penciptaan langit bumi perbuatan Allah. Mereka yakin hanya Allah yang menciptakan, tidak ada pencipta selain Allah yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Mereka yakin tidak ada yang bersekutu dengan Allah.
dalam hal itu perbuatan Allah mereka esakan, maka demikian pula mereka harus mengesahkan perbuatan mereka. Maka sholat mereka, sesembelihan mereka, nazar mereka, permintaan tolong mereka, doa mereka, dan yang lain-lainnya, ibadah mereka hanya untuk Allah semata ditujukan. Itu yang dicontohkan oleh para nabi, itu yang dicontohkan oleh para mursalin. Entah banyak orang yang jauh dari ajaran para nabi, sebaliknya, kalaupun dia berbicara tentang tauhid yang dia bicarakan rububiyah, atau tulisan, kamu bisa lihat tulisan-tulisan mereka. Kitabnya namanya Kitabut Tauhid atau Kitabul Iman. Di akhir nama, seperti yang ditulis oleh Abdul Majid Al-Jundani, namanya Kitabut Tauhid, Kitabul Iman. Tapi isinya seputar tauhid rububiyah, 2 jilid. Makanya Allah alam benar tidaknya, kata bagian para masyayikh, konon kabarnya ketika salah satu tokoh dari Mu'tazilah Aklani, Rozi atau Amidi saya lupa, walhasil ketika dia jalan diikuti oleh ribuan atau ratusan muridnya, banyak. Ada wanita tua ajuz tanya, siapa orang itu? Mulia sekali tampaknya, diikuti, dikawal oleh banyak orang, ratusan bersamanya. Alim siapa itu, ulama siapa? Dia tanya, kata yang ditanya, rugi nenek tidak kenal orang itu, ulama besar. Masa nggak tahu, padahal dia tersohor sana. Dia siapa? Itu Fulan bin Fulan. Ar-Razi, tampaknya Ar-Razi yang saya ingat. Ar-Razi yang beliau ini, kata mereka yang mengagumkannya, punya 1000 dalil, bisa mendatangkan 1000 dalil untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tata surya semuanya, matahari, bulan, bintang, hanya Allah yang mengatur. Bukti tentang itu semua, 1000 bukti, 1000 dalil. Dengan polosnya wanita tua ajus ini menjawab, kalau guru kalian itu tidak punya 1000 keraguan, dia tidak perlu 1000 dalil untuk itu. Siapa yang ragu? Kalau Allah yang menciptakan dan menguasai itu, artinya tentang rububiyah, bukan tujuan dakwah, dan bukan itu yang bisa menyatukan umat. Karena dalam hal itu pula hatta kufar tidak akan memerangi dan tidak akan menolaknya. Bahkan Fir'aun sekalipun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkari, mereka tolak, sementara hatinya mengimaninya, meyakininya. Hanya karena sombong dia tolak, hanya karena kezaliman dia memusuhi. Alhasil
barakallahu fikum, bahwa tauhid uluhiyah, tauhid ibadah semacam ini yang bisa menyatukan umat, dimurnikan. Ibadah mereka harus hanya kepada Allah dan dibersihkan dari segala noda syirik, mempersekutukan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Nasallallahu at-tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita salat zuhur. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah. Sudah berakhir di sini, dan insyaallah akan dilanjutkan setelah pada sholat sunnah sholat zuhur. Dan bagi ikhwan yang ingin bertanya, dimohon untuk menulisnya di batas. Ini bagi